الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, marilah yang utama kita bersyukur pada Allah dengan kita mengucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sampaikan salam kepada beliau Muhammad Rasulullah dengan kita mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah, dan marilah kita bersolawat kepada beliau dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tidak lupa marilah kita mohon ampunan atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dengan kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, marilah kajian pada pagi hari ini kita awali dengan ber-Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah. Jamaah semua yang saya hormati, sebelum belajar kita awali, mari saya mohon maaf kemarin kalau tidak salah saya menyampaikan ayat, kalau nggak salah kemarin saya menyampaikan yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar, itu tersirat di surat Ad-Dzariyat. Ternyata setelah kami dari sini kami buka kembali, ternyata itu bukan surat Ad-Dzariyat. Jadi kami mohon maaf, kami menyampaikan kemarin kurang tepat. Itu tersiratnya di dalam surat At-Tahrim ayat 5. Terus yang surat Ad-Dzariyat itu yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mohon maaf, terjadi panjenengan sampun buka jadi kesalahpahaman. Ini cuma ingin meluruskan saja. Seterusnya kita sampaikan yang berkaitan dengan kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Dul, sudah sampai ayat yang terakhir. Yang seterusnya pada pagi hari ini kita bahas mengenai lafaz atau kalimat amin. Walaupun kalimat amin ini bukan termasuk di dalam surat Al-Fatihah, tapi ini erat hubungannya dengan surat Al-Fatihah.
Karena apa? Ini yang berhubungan sekali dengan ber-Al-Fatihahnya kita. Ini terutama pada waktu kita sholat berjamaah. Pada waktu kita sholat berjamaah, kita seorang makmum itu kan mengikuti semua apa yang dilakukan oleh seorang imam. Jadi kalau imam membaca surat Al-Fatihah dengan jahar sampai akhir, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus yang terakhir kan yang amin itu bukan termasuk dalam surat Al-Fatihah. Karena apa kita harus melakukan amin? Lah, di situ letak istilahnya, letak kepentingan atau manfaatnya amin. Salah satu keberhasilan sesuatu yang diwakili oleh seorang wakil itu harus kita sebagai yang diwakili harus mengiyakan atau harus mengatakan amin. Karena apa kok kita harus amin? Maka ini kedudukan amin ini termasuk kedudukan yang sangat penting karena ada hubungannya sangat erat dengan yang mewakili. Kalau kita pahami ternyata iya, kita seorang makmum mengikuti imam. Kalau kita sadari kan kita sudah mempercayakan kepada imam, monggolah diwakili, saya makmum saja. Lah, tiba-tiba di perjalanan kok kita tidak mengiyakan atau tidak ikut imam, berarti makmum kita batal. Nah ini juga berhubungan sangat penting yang perlu kita cermati, kita pahami, kita sadari. Terlebih lagi ini hubungannya dengan sholat. Sholat akan sah kalau Al-Fatihahnya betul. Imam, seorang makmum, sholatnya akan sah kalau mau mengikuti imam. Terus bagaimana kalau kita sebagai makmum tapi tidak mengikuti imam? Otomatis sama saja kita sholatnya tidak makmum, sholatnya tidak berjamaah. Kita sama saja sholat sendirian. Artinya kita tidak taat kepada seorang imam. Berarti ini antara imam dengan makmum ini kan satu rumpun ya, satu rumpun. Imam juga kedudukannya sangat penting, makmum juga sama saja, karena kedua-duanya satu rumpun. Ini termasuk juga saya sampaikan di sini juga termasuk yang menjadi imam. Kalau kita analogikan kan imam sebagai supir ya, supir kendaraan membawa rombongan. Kita sebagai makmum itu kan di belakang supir ya. Sebetulnya sebagai imam juga punya kewajiban dan punya hak.
kewajibannya apa sebagai imam? Yaitu karena dia yang sebagai imam membawa rombongan, otomatis punya kewajiban. Ini rombongan mau saya bawa kemana? Kalau dianalogikan kita rombongan mau pergi ke stasiun, ke terminal mana, otomatis si supir harus pada waktu mulai memegang setir itu harus sudah punya pendirian, oh ini rombongan mau dibawa ke terminal mana. Nah, itu kewajiban sopir. Terus hak supir apa? Di dalam sholat, hak supir di dalam sholat kan itu sebelum, kalau niat sih sudah niat ya, mulai dari wudhu sudah niat. Tapi kalau baru berdiri di sop barisan paling depan kan seorang supir harus pada waktu sedang memegang setir itu sebelum dibunyikan, dihidupkan mesinnya, itu kan harus sudah punya tekad bulat, oh ini mau saya arahkan kemana, ini mau saya bawa kemana, ini aja mangga. Nah, terus di situ supir kan harus, kalau di dalam sholat punya hak untuk memerintah, luruskan barisan, rapatkan barisan, dan sebagainya. Terutama yang perlu kita ingatkan yaitu luruskan niat kita hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau dianalogikan sebagai supir, sebelum supir menghidupkan, membawa mobil itu kontrol kepada penumpang, silahkan duduk yang rapi, silahkan duduk yang hati-hati dan sebagainya. Itu analogi juga itu. Nah, ini kedudukan seorang imam seperti itu. Terus seorang makmum juga harus taat kepada seorang imam. Makanya sebagai imam harus bijaksana, niatnya juga yang lurus, agar yang dibawa penumpangnya itu merasa nyaman dan merasa hikmat. Kan banyak ya kalau kita sering bepergian, oh ini supirnya ugal-ugalan, otomatis penumpangnya juga ikut khawatir dan sebagainya. Itu analogi seperti itu. Terus kembali kepada kedudukan amin. Ini termasuk makmum ya. Ini makmum juga sangat penting di sini. Kalau tidak mengamini, tidak mengiyakan kepada apa yang dilakukan oleh seorang imam, otomatis sholatnya itu, sholat berjamaahnya itu batal. Adalah mengaminnya, artinya itu mengiyakan, sehingga seorang makmum yang sudah mengamini imam tidak perlu membaca Al-Fatihah karena sudah diwakili oleh seorang imam. Adapun Al-Fatihah yang dibaca tidak jahar, tidak dibaca kedengaran, contohnya pada waktu sholat duhur dan sholat asar itu kan tidak jahar, itu tetap membaca Al-Fatihah, tapi amin itu juga harus dibaca. Seterusnya ini juga tugas kewajiban seorang makmum juga, imam juga. Ini kedua-duanya kan satu rumpun. Yang kita harus perhatikan kan, sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita masuk masjid kan kita bersihkan segala sesuatu dari najis. Kalau najis
jahir kita sudah tahu dan gampang dimengerti, itu harus memakai wudhu dengan air. Tapi yang sering kita tidak sadari kan kita najisnya najis hati, najis batin. Nah ini antara imam dan makmum. Seorang imam juga harus, karena di situ diberi kedudukan imam, ya otomatis kita harus menyadari bahwa oh kita ini harus, ya bukan berusaha ya, kita harus betul-betul najis hati, najis batinnya itu dihilangkan. Begitu juga sebagai seorang makmum juga, makanya di sini ya nun sewu, ini harus dilatih juga kesadarannya juga ini. Imam kan banyak di sini ya, yang mengimamin sebagainya. Nah, di sini letaknya kami sampaikan, kalau najis lahir itu sudah tahu, tapi najis batin kan yang tahu kan kita sendiri. Jadi sebelum kita masuk masjid, sebelum kita mengikuti imam dan sebagainya, tadi imam sudah saya sampaikan, ini makmum ya. Contohnya ini, jangan sampai kita membeda-bedakan, oh itu imam si A, itu terlalu lama kalau baca dan sebagainya. Itu juga termasuk sudah najis hati ya. Itu juga mohon kita berlatih kesadaran. Siapapun yang mengimami di situ, karena sudah ditunjuk sebagai imam, itu harus kita ikuti dalam kesadarannya siapa yang mengimami di depan. Karena apa? Karena seorang imam itu tanggung jawabnya juga berat. Sebetulnya kalau kita sadari ya, kalau kita mengikuti Rasulullah, seorang imam pun itu juga lagi makmum kepada Muhammad Rasulullah. Seorang makmum, walaupun kita mengikuti imam, contohnya di sini kita mengikuti Pak Narjo. Sedangkan Pak Narjo pun sebetulnya secara hakikat itu lagi makmum kepada Muhammad Rasulullah. Karena yang diperintah sholat itu Muhammad Rasulullah. Kita umatnya untuk mengikuti. Terus imam juga lagi makmum pada Muhammad Rasulullah. Makmum juga lagi seorang makmum juga lagi merasa mengikuti Muhammad Rasulullah. Jadi sebetulnya siapa? Ya sama-sama kita lagi berjamaah juga. Cuman secara zahirnya kan kita ya ada imam di masjid, kita ikuti imam di masjid. Sebetulnya siapa itu? Yang kita ikuti itu Muhammad Rasulullah. Jadi ya itu dalam kesadaran kita, jangan pilih-pilih imam. Makanya tadi saya bilang imam itu harus bijaksana, harus bisa membawa penumpangnya. Contohnya penumpangnya kok anak-anak pakai suratan yang panjang-panjang, otomatis saya yakin pasti gelisah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kedudukan amin, walaupun cuma kalimat berapa kata ini 1, 2, 3, 4, 5, tapi itu perannya sangat penting menentukan keberhasilan kita dalam hal sholat. Bisa membatalkan sholat kalau seorang makmum masih punya najis hati. Oh itu imamnya Pak Narjo, bacaannya panjang-panjang. Itu yang bilang kan hati. Nah itu yang perlu dipikirkan agar kita sholat kita tidak, ya ikuti sajalah. Kita sadari, oh saya juga walaupun kita ikut Narjo, walaupun kita ikut Pak Rawan, walaupun kita ikut Ade dan sebagainya yang menjadi imam di sini, sadari bahwa kita ini juga lagi makmum kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Insya Allah akan selamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan untuk esok
masih kita sambung dengan materi yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah pagi ini sudah memasuki hari yang ke-17. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk ke hari-hari yang lain sampai seterusnya kita belajar tetap belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kajian pagi ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.